Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menanggapi terhadap pertanyaan pemicu di diskusi 9, eh, mata kuliah studi komparasi pendidikan dasar di berbagai negara. Untuk jawaban nomor 1, eh, saya ini adalah seorang guru di SD Sekolah Alam Insan Mulia yang lokasinya berada di Surabaya, Jawa Timur. Nah, menanggapi pertanyaan pertama, saya melihat bahwa sebagian masalah pendidikan yang diidentifikasi dalam artikel ilmiah OECD tersebut juga dirasakan dalam konteks lokal sekolah kami. Namun dengan nuansa yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia. Persamaannya dulu akan kita bahas. Artikel tersebut itu memiliki 5 isu utama dalam ketimpangan pendidikan di negara maju, yaitu ketimpangan di sekolah dasar, reformasi program dukungan untuk mahasiswa, pengakuan terhadap keragaman migran, perlunya legislasi yang menjamin kesetaraan pendidikan, dan perlindungan perempuan di pasar kerja. Nah, di sekolah kami, saya juga merasakan hal tersebut, terutama pada ketimpangan di sekolah dasar. Beberapa murid kami itu datang dari latar belakang ekonomi yang berbeda, yang berdampak pada akses terhadap sumber belajar di luar sekolah. Misalnya buku yang ada di rumah, internet, atau les tambahan. Ini serupa dengan masalah yang dialami di negara maju seperti Jepang dan Belanda yang juga disebutkan dalam artikel. Yang kedua tentang pengakuan terhadap keberagaman. Sekolah kami menerapkan pendekatan pembelajaran yang inklusif dan berbasis alam, tetapi tetap menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan individu murid dengan latar belakang berbeda, meskipun tidak dalam konteks migrasi seperti di negara OECD. Perbedaannya untuk konteks migrasi dan keragaman budaya. Masalah besar di negara maju seperti USA adalah keragaman migran dan diskriminasi struktural yang kurang terasa di lingkungan sekolah kami. Kami memiliki keberagaman tapi dalam skala yang lebih homogen secara budaya. Yang kedua, tentang perlindungan perempuan di pasar kerja. Isu ini lebih sesuai di tingkat kebijakan nasional dan perguruan tinggi, sehingga tidak terlalu kami rasakan langsung di tingkat sekolah dasar. Yang ketiga, tentang legislasi dan sistem dukungan mahasiswa. Reformasi program beasiswa atau pembebasan biaya kuliah lebih banyak menjadi isu di jenjang pendidikan tinggi, tidak secara langsung di SD. Namun demikian, kami tetap mendorong beasiswa internal dan keringanan bagi siswa yang membutuhkan sebagai bentuk dukungan sosial. Bisa kita simpulkan bahwa masalah pendidikan yang diangkat dalam artikel ilmiah tersebut itu sesuai dengan lingkungan SD kami atau sekolah kami, khususnya dalam aspek ketimpangan akses dan kebutuhan akan inklusivitas, namun perbedaan latar belakang budaya, struktur, sistem pendidikan, dan skala tantangan membuat penerapannya berbeda. Kami berupaya mengatasi ketimpangan ini melalui pendidikan berbasis alam, diferensiasi pembelajaran, dan komunikasi yang intensif dengan orang tua murid. Untuk jawaban nomor 2 tentang artikel yang membahas berbagai pendekatan negara OECD dalam mengalami ketimpangan pendidikan, artikel tersebut menggunakan metode text mining atas ratusan artikel ilmiah terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa isu ketimpangan pendidikan merupakan tantangan global, termasuk di negara maju, dan telah ditanggapi melalui kebijakan-kebijakan strategis yang dikelompokkan ke dalam 5 topik utama. Nah, cara negara OECD mengatasi masalah pendidikan yang pertama, ketimpangan di sekolah dasar. Negara seperti Belanda dan Jepang menyoroti pengaruh latar belakang keluarga terhadap pencapaian akademik. Mereka memperkenalkan program subsidi dan pendidikan gratis, serta kebijakan integrasi sosial untuk mengurangi jurang kesenjangan antar kelas. Yang kedua, reformasi dukungan mahasiswa perguruan tinggi. Banyak negara OECD memperkuat program beasiswa,
penghapusan biaya kuliah, dan peningkatan akses pendidikan tinggi bagi kelompok ekonomi lemah. Yang ketiga, pengakuan keragaman migran. Di negara seperti USA dan beberapa Eropa Barat, terdapat pendekatan afirmatif terhadap keberagaman budaya dan etnis, seperti penyesuaian kurikulum dan bahasa pengantar agar lebih inklusif bagi siswa migran. Yang keempat, legislasi pendidikan inklusif. Beberapa negara mulai mengesahkan undang-undang untuk menjamin kesetaraan pendidikan, menjadikannya hak hukum, bukan sekedar kebijakan administratif. Yang kelima, pelindungan perempuan di pasar kerja. Melalui pendidikan vokasional dan kebijakan kesetaraan, perempuan didorong untuk berpartisipasi lebih luas di sektor kerja, mengurangi diskriminasi berbasis gender. Nah, sedangkan keterkaitan dengan materi modul 7, dalam buku modul 7 mengkaji sistem pendidikan negara-negara maju non-Asia, yakni Inggris, Finlandia, Jerman, dan Amerika Serikat. Dan sangat terkait dengan artikel OECD ini, karena yang pertama, prinsip kesetaraan di Finlandia. Di modul menekankan bahwa tidak ada sekolah unggulan atau non-unggulan di Finlandia. Semua anak mendapatkan hak pendidikan yang sama, senada dengan artikel OECD yang mencatat pentingnya kesetaraan akses dan hasil belajar sejak usia dini. Yang kedua, tentang struktur berjenjang di Jerman dan selektivitas akademik. Jerman mengenal pemisahan siswa berdasarkan kemampuan, yang justru diperhatikan sebagai tantangan terhadap kesetaraan. Ini sejalan dengan poin dalam artikel OECD tentang segmentasi sosial sebagai penghambat mobilitas. Yang ketiga, pendekatan inklusif di Amerika Serikat. Amerika Serikat menunjukkan penerapan sistem yang mendorong keragaman pilihan dan fleksibilitas kurikulum sesuai kebutuhan lokal dan personalisasi pembelajaran. Ini sejalan dengan poin tentang kebijakan untuk migran dan keragaman budaya. Yang keempat, peran pemerintah lokal di Inggris. Di dalam modul 7 menjelaskan tentang desentralisasi sistem pendidikan di Inggris sebagai sarana untuk merespon kebutuhan lokal. Yakni paralel dengan usulan OECD bahwa kebijakan sebaiknya kontekstual dan tidak seragam di semua wilayah. Dapat disimpulkan bahwa baik artikel OECD maupun di modul 7 menekankan bahwa kesetaraan pendidikan tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial dan ekonomi suatu negara. Masing-masing negara maju berupaya menjawab tantangan tersebut dengan cara yang disesuaikan dengan konteks lokal. Namun, semuanya menekankan pentingnya yang pertama akses yang adil terhadap pendidikan, yang kedua dukungan bagi kelompok rentan, yang ketiga peran negara dan masyarakat dalam mengatur dan mengawasi pendidikan yang adil dan berkualitas. Keduanya saling melengkapi baik artikel OECD maupun modul 7. Artikel OECD memberikan analisis lintas negara berbasis data akademis, sementara di modul 7 memberikan studi kasus mendalam pada negara tertentu sebagai pembelajaran kontekstual. Berikutnya tentang jawaban diskusi pemantik nomor 3, yaitu tentang artikel materi pengayaan sesi 9.2. Artikel tersebut menguraikan secara mendalam bagaimana sistem pendidikan di Jepang, khususnya kurikulumnya, berkontribusi pada tingginya pencapaian skor PISA. Baik, untuk uraiannya seperti berikut. Yang pertama adalah karakteristik kurikulum nasional Jepang. Untuk karakteristik kurikulum Jepang itu yang pertama, kurikulumnya seragam dan prinsip kesetaraan. Jepang menerapkan kurikulum yang seragam di seluruh wilayah, didasarkan pada prinsip kesetaraan pendidikan yang tertuang dalam konstitusi Jepang. Yang kedua, pemerintah memastikan bahwa fasilitas kurikulum dan kualifikasi guru di seluruh daerah itu setara demi menjamin keadilan akses dan kualitas. Kemudian poin kedua tentang karakteristik kurikulum nasional Jepang itu adalah sentralisasi dan
desentralisasi bertahap. Meskipun kurikulum ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, sejak akhir 90-an Jepang sudah memberi kebebasan kepada kepala sekolah dalam mengembangkan bagian dari kurikulum seperti Period for Integrated Studies untuk mengembangkan kreativitas dan kemandirian. Yang kedua, artikel ini menyoroti tentang strategi revisi kurikulum berdasarkan evaluasi PISA. Penurunan tajam skor PISA di Jepang itu, misalnya peringkat 12 untuk membaca pada tahun 2006, membuat pemerintah mengevaluasi kembali kekurangan dalam keterampilan berpikir kritis dan komunikasi siswa. Kemudian terjadi revisi kurikulum tahun 2008-2009. Penekanan pada zest of life, yaitu kemampuan untuk berpikir, menilai, bertindak mandiri, serta menjaga moral dan kesehatan fisik. Dan kurikulumnya diperkuat dengan kegiatan verbal berupa debat, penulisan, presentasi tentang matematika dan sains, pendekatan spiral, eksperimen langsung, kemudian edukasi moral dan budaya, termasuk musik tradisional dan seni, kemudian tentang bahasa asing, pengenalan bahasa Inggris sejak kelas 5 SD, dan pembelajaran berbasis pengalaman, seperti berupa kegiatan lapangan dan magang. Yang ketiga tentang hubungan dengan pencapaian PISA. Hasil PISA 2012 setelah revisi kurikulum itu membuktikan efektivitas dari reformasi kurikulum tersebut, yaitu membaca peringkat 1 dari 34 negara OECD, matematika peringkat 2, sains peringkat 1. Nah, kurikulum di Jepang disesuaikan dengan kompetensi abad 21 seperti kemampuan komunikasi, berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang menjadi indikator utama dalam penilaian PISA. Faktor pendukung lainnya adalah akuntabilitas berbasis survei nasional. Pemerintah Jepang melakukan survei prestasi nasional untuk evaluasi kebijakan, bukan sekedar peringkat sekolah. Keterpaduan lintas mata pelajaran itu juga mendukung Jepang. Karena pendekatan interdisipliner sejak dini seperti mata pelajaran Living Environment Studies yang menggabungkan IPA dan IPS di SD kelas awal. Ini mirip dengan kurikulum Merdeka, yaitu IPAS, ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kemudian faktor pendukung lainnya adalah pendidikan kejuruan tetap berbasis akademik. Bahkan di jalur vokasional, 50% kurikulumnya masih akademik demi menjaga kompetensi dasar. Bisa kita simpulkan bahwa sistem pendidikan di Jepang melalui revisi kurikulum yang responsif terhadap hasil PISA menunjukkan bahwa keberhasilan dalam asesmen internasional tidak hanya bergantung pada penguasaan konten, tetapi juga pada pendekatan menyeluruh yang menekankan pengembangan karakter, kompetensi abad 21, dan keadilan pendidikan. Reformasi tersebut bukan sekedar kosmetik, tetapi mencerminkan pergeseran fundamental dalam filosofi pendidikan nasional Jepang. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.